Salam kenal dan selamat berjumpa kembali para pemirsa dalam Cerbung, serial cerita bersambung, diceritakan dalam bentuk audio story. Gajah Mada. Sebuah novel roman sejarah, karya Langit Kresna Haryadi, diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit Tiga Serangkai. Bagian 4. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya, yang tergabung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Risang Panjer Lawang, Mahisa Kinkin, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudera, Panji Saprang, Mahisa Geneng, Gajah Pradamba, Singa Parepen, Macan Liwung dan Gagak Bongo. Masih ada puluhan Bayangkara yang lain, tetapi mereka sedang berada di Bali, mengawal perjalanan Cakradara, Kuda Merta serta Lembu Anabrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat bekel Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mapatih Tada. Besok pagi saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan, berkata bekel Gajah Mada tanpa basa-basi. Gempar segenap pasukan Bayangkara yang ada. Mereka saling pandang. Perhatian mereka kemudian terpusat kepada bekel Gajah Mada. Dalam beberapa hari ini, ada pihak tak dikenal telah menghubungiku, memberitahu kemungkinan buruk bakal adanya tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan Tuanku, Srijaya Negara. Mahapati Haryatadah memberiku kekuasaan untuk menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya, lencana ini ada di tanganku. Segenap prajurit yang ada, merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana, menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Pradabasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Pradabasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan meraba-raba, seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsal prajurit Jalayuda, Jalapati, serta Jala Rananggana. Cepat lakukan mumpung kita masih memiliki waktu. Dengan cekatan para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula bekel Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat-tempat yang telah ditentukan. Namun, kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat napas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Bekel Gajah Mada melangkah mondar-mandir. Apa kita harus membangunkan Sri Baginda? Bertanya Gagak Bongol yang selalu berada tak jauh dari bekel Gajah Mada. Jangan dulu, bekel Gajah Mada menjawab. Sebaiknya jangan mengundang kepanikan sebelum duduk persoalannya jelas. Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan.
Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekel Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut. Waktu terus merambat. Bekel Gajah Mada tambah gelisah. Bekel Gajah Mada merasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya, beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. Apa yang akan kau laporkan? Bekel Gajah Mada mendahului. Apa yang kau curigai tampaknya benar Kakang Bekel. Tidak seorang pun terlihat di bangsal Jala Rananggana. Bangsal itu sepi. Lapor Pradamba dengan napas tersengal. Kamu, bertanya Bekel Gajah Mada kepada Gajah Geneng. Tidak ada kegiatan yang mencurigakan di bangsal Jalapati. Semua kelihatan seperti biasanya, jawab Gajah Geneng. Bagaimana dengan bangsal kesatrian Jalayuda? Tanya Bekel Gajah Mada kepada Panji Saprang. Tak ada yang mencurigakan di bangsal Jalayuda, jawab Panji Saprang dengan tegas. Gajah Mada termangu. Sejenak kemudian, pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jala Rananggana berada di belakang rencana tindakan makar itu. Pasukan Jalapati ada di tempat. Pasukan Jalayuda juga ada di tempat. Dengan demikian, pandangan mata kita jelas terarah kepada pasukan Jala Rananggana. Aneh juga rasanya, ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga, bahwa Tumenggung Pujut Luntar, yang menekuk wajah paling dalam di saat Seba dipasewakan itu ternyata minger kiblatnya. Ia mencoba menggoyang pilar istana Majapahit yang dibangun dengan susah payah oleh Baginda Sri Kertarajasa Jayawardana. Tak seorang pun yang berbicara, semua diam. Namun, bagai bersepakat, mereka mencoba membayangkan sosok prajurit berkemampuan olah perang yang memimpin pasukan segelar sepapan. Prajurit berpangkat Tumenggung itu adalah Pujut Luntar. Aku sama sekali tidak menduga, desis Singa Parepen. Ya, Riung Samudra menegaskan. Aku juga tak mengira, Tumenggung Pujut Luntar sanggup melakukan itu. Bukankah dahulu Tumenggung Pujut Luntar, boleh dikata tangan kanan Lembu Anabrang, kedudukan yang diperolehnya itu karena jasa-jasanya menggempur Beteng Pajarakan dan membenamkan Sora, mencampakkan dari angan-angannya. Suasana kembali hening. Gajah Mada melihat keadaan benar-benar tidak bisa dianggap sepele. Bekel Gajah Mada merasa, selamat atau tidaknya keluarga raja, berada di pundaknya. Benar-benar sebuah tanggung jawab yang berat. Gajah Mada menatap langit mencari bintang-bintang. Tak ada bintang di sana. Ini sudah tengah malam. Tanya Bekel Gajah Mada. Sebentar lagi. Jawab Gagak Bongol sigap. Semoga saja Tumenggung Pujut Luntar belum menyadari bahwa kita telah mencium gerakannya. Aku akan menemui Tumenggung Panji Watang dan Tumenggung Banyak Sora. Aku berharap mereka masih memiliki kesadaran untuk bela negara, tidak mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Waktu yang ada harus kita gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk kemungkinan paling jelek mengungsi. Karena itu, aku tugaskan kepadamu, Panjang Sumprit, Lembu Pulung, Kartika Sinumping, dan Jayabaya untuk mempersiapkan pengamanan pengungsian para ratu, terutama Tuan Putri, Brehdaha dan Tuan Putri, Breh Kahuripan, yang saat ini datang berkunjung. Pengawalan ini dipimpin Lembu Pulung. Kau siap? Tegas Bekel Gajah Mada. Siap, jawab Lembu Pulung dengan tegas.
Lembu Pulung amat menyadari, kecantikan kedua putri itu, memang sanggup membuat pikiran waras menjadi gila. Bukan hal yang aneh, dan luar biasa apabila kecantikan kedua putri itu, mampu membuat orang lupa diri, meski mereka masing-masing telah mempunyai calon suami. Soal para janda Raden Wijaya, kecuali dia Ratu Prajnaparamita, kebetulan sedang berkumpul di Rimbi. Dengan demikian, Gajah Mada tidak terlampau mencemaskan mereka. Jangan menunggu waktu, persiapkan segala sesuatunya mulai sekarang, bekel Gajah Mada memberi perintah. Bersambung. Dalam serial cerita bersambung, Gajah Mada bagian berikutnya. Tak lupa untuk klik subscribe, tinggalkan komentar, like dan share, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan keseruan-keseruan dalam cerita bersambung ini.